Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang budidaya ikan salmon yang beranggotakan Rofi Zainul Mutakin, Naraswati Megapuspitasari, dan Wiko Monastasia Pungkasi. Yang pertama, morfologi ikan salmon. Ikan salmon memiliki tubuh yang berbentuk memanjang, memiliki sirip yang lengkap, yakni sirip kaudal, sirip dorsal, sirip anus, dan juga sirip adipos. Sirip kaudalnya berbentuk melengkung. Warna tubuh ikan salmon bergantung pada spesiesnya. Ada yang berwarna merah pada perut, ada yang berwarna coklat, dan ada yang berwarna abu-abu dengan bintik hitam di bagian punggungnya. Ikan jantan jika gonatnya telah matang, maka memiliki punuk di bagian punggungnya. Kemudian potensi budidaya ikan salmon. Terdapat harga jual yang tinggi. Salmon biasanya dijual dengan harga 27.000 sampai 32.000 per gramnya atau 280.000 sampai 320.000 per kilogramnya. Kemudian terdapat potensi ekspor. Kebutuhan ikan salmon selama ini hasil impor dari Norwegia. Jika Indonesia mampu melakukan budidaya ikan salmon sendiri, maka tidak menutup kemungkinan untuk diekspor. Kemudian masih belum banyak saingan. Jika usaha ini berhasil, kamu bisa menjadi pionir yang berpeluang mengembangkan usaha dengan kerjasama dengan pihak lain. Kemudian permintaan pasar. Menurut FAO dalam kasus ikan salmon, melonjaknya permintaan global dan mengetatnya pasokan membuat harga melonjak ke level tertinggi. Pasar Indonesia juga mulai diperhitungkan seiring dengan meningkatkan permintaan ekspor salmon ke Asia, yakni sebesar 463 juta US dollar atau naik 16% dibandingkan dengan tahun 2013. Di Indonesia, ekspor salmon utuh segar mengalami peningkatan sebesar 8% menjadi 1.722 ton dari 1.588 ton pada tahun 2013. Nilai ekspor salmon utuh segar pada tahun ini juga meningkat 20% menjadi 1 juta US dollar. Mayoritas ekspor salmon ke Indonesia didominasi oleh salmon utuh segar. Budidaya ikan salmon. Ada dua fase penting saat budidaya salmon. Yang pertama adalah pembenihan yang terjadi di air tawar itu berlangsung selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yang kedua, fase smolting yang terjadi itu terjadi hingga ikan salmon bisa dipanen. Kemudian ada tahapan budidaya. Yang pertama, memilih indukan, di mana ikan salmon jantan dan betina harus berkualitas baik, bebas penyakit, dan juga tidak cacat. Yang kedua adalah proses pemijahan dan penetasan telur. Pembuahannya tidak dilakukan secara alami, dikeluarkan telur dari perut betina, dilakukan di wadah 20 x 20 x 20 cm, kemudian disatukan dengan sel sperma dan dibiarkan sejenak. Selanjutnya dipindahkan ke wadah yang dialiri air. Jika pemijahannya berhasil, proses penetasan berlangsung setelah 24 jam. Kemungkinan berhasil menetasnya itu sekitar 30-50%. Kemudian dipindahkan ke kolam air tawar. Proses yang ketiga adalah pemeliharaan bibit, di mana pemberian makan dilakukan 2-4 kali sehari berupa pelet. Diberikan secara bertahap agar tidak merusak kualitas air, karena kalau kebanyakan bisa membuat airnya keruh. Pakan alaminya yaitu jentik nyamuk, kutu air, dan cacing sutra. Kualitas air juga harus selalu sejuk dan dingin, serta kadar oksigen yang selalu cukup. Proses yang keempat adalah proses pemindahan ikan ke air asin. Jika dirasa ikan sudah mulai berukuran 10-12 cm dan beratnya sudah 100 gram, maka itulah saatnya ikan salmon dipindahkan ke kolam air asin. Proses yang kelima adalah proses panen. Setelah sekitar 1 tahun lamanya setelah dipindahkan ke kolam air asin, ikan salmon bisa dipanen. Panen bisa dilakukan dengan menjaring ikan dan menyisihkan ikan salmon berkualitas sebagai indukan untuk masa budidaya selanjutnya. Lokasi budidaya salmon. Pertama, pemilihan lokasi untuk penetasan.
dengan karakteristik di daerah aliran sungai yang akan menjadi lokasi penetasan ikan salmon, yaitu kandungan mineral pada tanah dan batuan, bentuk permukaan tanah, curah hujan, suhu, dan pasokan air. Yang kedua, pemilihan lokasi untuk pembesaran. Pembesaran salmon dilakukan di laut dengan pemilihan lokasi berada di daerah perairan yang terlindung dan arus tidak terlalu kuat. Selain itu, salmon hidup di perairan laut dingin. Maka dari itu suhu diperhatikan. Lokasi pembesaran harus jauh dari daerah tercemar dan tidak dalam area pantai yang dibuat tempat rekreasi. Kualitas air. Suhu antara 28 sampai 32 derajat Celcius. DO berkisar 10 sampai 11 ppm dan pH-nya antara 6,7 sampai 8,2. CO2-nya sekitar 2 ppm. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.